Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa tentunya. Oke, khususnya adalah usaha-usaha TK, usaha fotokopi, usaha jualan pulsa, usaha agen mandiri, dan usaha-usaha lainnya yang bisa saling berkaitan atau bisa saling melengkapi teman-teman ya. Oke, nah di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan ini ya, dari Fahru Rozi menanyakan ini masalah usaha TK teman ya. Jadi ini berarti oke saja ya bos. Kalau pengalamanmu bos, apa fotokopi di desa selalu dapat pemasukan untuk fotokopi ya? Terus baiknya kalau memulai pakai mesin yang gimana? Bekas, sewa, atau langsung yang bagus bos? Untuk coba cukup satu mesin kah bos? Jadi begitu teman-teman ya, bos. Nah, jadi kalau usaha ATK dan fotokopi di desa katanya teman-teman ya, jadi apakah itu bisa mendapatkan uang atau bisa mendapatkan pemasukan ya dengan membuka usaha fotokopi di desa? Oke. Nah, sebelumnya memang kita harus mengetahui dulu teman-teman ya, usaha yang kan kita buka itu ya, sepertinya yang ditanyakan tadi adalah usaha fotokopi. Nah, apakah di daerah teman-teman semua, khususnya ini di pedesaan itu, kalau kita buka usaha fotokopi, ada gak pasarnya itu, ada nggak di situ teman-teman ya? Maksudnya pasar itu adalah orang-orang yang akan melakukan fotokopi ya, misalnya dari perusahaan, dari kantor-kantor, dari sekolah, dari masyarakat umum dan sebagainya. Kalau memang di situ memadai ataupun memang ada pasarnya, jadi nggak ada salahnya kalau kita membuka usaha fotokopi di desa teman-teman ya. Terus mengenai masalah pendapatan ya, jadi kalau usaha fotokopi itu juga tergantung dari berbagai jenis aspek ya, pengaruhnya ya, dari jenis kerusakannya juga harus diperhitungkan kerusakannya ya. Kalau kita bagaimana kita mendapatkan keuntungan, kalau mesinnya cepat sering rusak, otomatis kita akan banyak mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kerusakan mesin tersebut ya. Itu juga pengaruh apakah kita mendapatkan keuntungan apa tidak. Oke. Kemudian yang saya bilang tadi yaitu dari pangsa pasarnya ya, apakah ada orang yang akan fotokopi di daerah kita ya. Kalau daerah kita memang daerah pedesaan, terpencil dan jauh dari keramaian yang istilahnya adalah dunia bisnis teman ya. Kan kalau di kota itu banyak dunia bisnis ya, dari berbagai jenis perkantoran maupun dari jenis sekolah maupun jenis hal-hal lain yang memang membutuhkan fotokopi ya. Maaf teman-teman ya, saya ini agak batuk setelah lebaran ini, agak kurang enak badan ya, batuk mungkin karena efek puasa, jadi sering minum minuman es, jadi batuk teman-teman ya. Oke, jadi seperti teman-teman ya. Nah, menurut saya kalau di desa teman-teman ya, usaha fotokopi ini jangan fokus ke fotokopi saja ya. Artinya kita mempunyai usaha-usaha lain yang memang bisa berdampingan dengan usaha fotokopi. Misalnya usaha pengetikan, usaha cetak undangan, usaha cetak foto, usaha pengeprintan, kemudian usaha-usaha lainnya yang memang ada kaitannya dengan usaha fotokopi dan ATK ya. Seperti tadi jualan ATK juga teman-teman ya, jangan melulu ke fotokopi saja, karena menurut saya usaha fotokopi itu bisa sebagai daya tarik daripada toko kita ya. Maksudnya adalah kelengkapan daripada toko kita. Jadi orang datang ke toko kita itu mikirnya bukan hanya untuk mencari ATK, tapi juga bisa untuk fotokopi ya. Misalnya kita ke toko si A karena di sana ada fotokopi, jadi kita bisa fotokopi sekalian kita mencari ATK. Oh, di sana kita ke toko A ada fotokopi, sekalian kita bisa mengetik. Ataupun di toko A kita bisa sekalian mengeprint, ataupun di toko A kita bisa beli pulsa, ataupun ke toko A kita bisa fotokopi sambil santai beli minuman, beli kue. Kemudian atau ke toko A
selain bisa fotokopi juga bisa transfer, bisa tarik tunai dan sebagainya ya. Jadi kita jangan fokus ke usaha fotokopinya saja ya. Seandainya nanti usaha fotokopi kita tidak berjalan, maka usaha-usaha lain yang bisa berkaitan itu bisa saling melengkapi ataupun bisa menutup biaya-biaya yang kita gunakan untuk memperbaiki mesin fotokopi yang rusak namanya. Apalagi kalau kita di desa itu otomatis jangkauan orang untuk fotokopi itu lebih sedikit dibandingkan di kota ya. Jadi mungkin pada saat momen-momen tertentu saja maka fotokopi kita itu banyak ya, misalnya pada saat pemilu banyak orang fotokopi, kemudian banyak pada saat ulangan sekolah banyak orang fotokopi, kemudian pada saat momen-momen tertentu ya, misalnya dari perusahaan atau sebagainya yang memang membutuhkan banyak fotokopi. Oke, jadi saya sarankan pada teman-teman semua kalau membuka usaha fotokopi itu jangan fokus ke fotokopi saja ya. Anggap aja bahwasanya fotokopi itu adalah pemanis toko kita untuk menarik perhatian pada konsumen datang ke toko kita ya. Kalau kita tokonya lengkap, ada fotokopi, ada ATK, ada pulsa, ada ini dan ini dan sebagainya, maka orang pun akan senang datang ke toko kita. Oke, tapi kalau kita cuman mengandalkan fotokopi itu saya rasa itu tidak akan bisa maju teman-teman. Istilahnya maju itu apa ya, bisa menutupi semua kerugian yang diakibatkan oleh perbaikan mesin fotokopi. Apalagi kalau mesin fotokopi kita itu sistemnya sewa, kayak yang dibilang tadi ya, sewa ataupun harus berapa macam mesin fotokopi ya. Jadi kalau kita masih mau mulai usaha itu nggak usah banyak-banyak mesin fotokopi karena kita belum tahu pasarnya teman-teman ya. Jadi cukup satu saja. Kalau memang mau mencoba membuka usaha fotokopi, cukup satu mesin saja dulu teman-teman ya. Dan kalau bisa ya, kalau kita buka usaha fotokopi, modal kita harus serep ya. Ada serep itu istilahnya ada cadangan modal kita untuk memperbaiki mesin kita nanti suatu saat pada saat kita mesinnya mau rusak teman-teman ya. Karena nggak mungkin mesin kita nanti nggak akan rusak, pasti ada saatnya nanti rusak dan itu butuh biaya untuk memperbaikinya teman-teman ya. Oke, kalau kita cuma modal ngepres dan kita buka usaha fotokopi, nah pada saat mesin kita rusak sementara belum balik modal, kemudian orang fotokopinya nggak banyak, mesinnya rewel, butuh biaya perbaikan, maka tidak mungkin keuntungan kita dapat dari fotokopi itu langsung kita pakai untuk memperbaiki mesin fotokopi kita yang rusak tersebut teman-teman ya. Oke, jadi memang harus diberikan secara matang. Kalau kita mau buka usaha fotokopi ya, jangan sampai nanti menyesal ataupun bangkrut gara-gara buka usaha fotokopi ya. Jadi kita mencari amannya saja dulu teman-teman ya. Lebih baik kita fokus ke ATK-nya, fotokopinya boleh tapi dengan menggunakan printer saja kalau memang itu modal kita menipis ataupun kecil teman-teman ya, ataupun bisa menggunakan mesin fotokopi yang sedang ya, seperti Kiora itu mungkin modalnya kecil ya dan tidak begitu banyak membuang modal kita ataupun biaya teman-teman ya. Oke, jadi benar-benar harus diperhatikan dalam hal modalnya. Kalau modal kita banyak, modal kita besar ya mungkin bisa kita membuka usaha fotokopi dalam skala besar ya. Tetapi kalau modal kita pas-pasan harus pikir dua kali ya. Contohnya saya teman-teman ya, itu mesin fotokopinya masih rusak, belum bisa perbaiki karena butuh biaya yang banyak ya. Dan sedangkan orang fotokopi sekarang sudah agak berkurang ya. Orang sekolah itu sekarang sudah banyak yang pakai alat lebih maju, jarang pakai fotokopi ya, terkecuali kalau memang kepepet ya pada soal-soal ulangan ya. Mereka juga kebanyakan sekarang mengeprint sendiri di sekolah ya, jadi ya memang agak berkurang untuk aktivitas fotokopi ya, dan itu akan berpengaruh kepada kita sebagai pelaku usaha fotokopi ya, menjadi sepi, menjadi kurang berjalan ya. Jadi kita fokuskan aja ke ATK-nya. Oke, kalau ATK itu minim kerugian karena barangnya tidak cepat busuk ya teman-teman ya, berbeda dengan kalau kita berjualan makanan atau buah-buahan. Oke. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk share pada video kali ini.
tentang masalah usaha fotokopi. Semoga bisa bermanfaat buat teman semua. Jangan lupa untuk terus simak video terbaru dari Mas Ragil, dan lupa untuk subscribe, like, dan share. Salam Wirausaha.